Bapak Sedena Omar MPD Mat, di mana di sini akan melakukan observasi, akan melakukan wawancara mengenai dilema etika. Baiklah, Assalamualaikum Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah luar biasa, banyak debu. Alhamdulillah, mudah-mudahan cepat hujan ya Pak ya. Iya, Dan tidak banyak debu. iya. Baiklah Pak, langsung saja. Iya. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai dilema etika di dalam dunia pendidikan Iya. yang selama ini kita kecimpungi. Baik Pak, yang pertama, apakah Bapak pernah menemukan kasus mengenai dilema etika? Etika itu masalah akhlak pada dimensi sekolah penggara atau program belajar Pancasila. Dimensi yang pertama adalah beriman dan takut ketuhanan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, etika ini yang sebenarnya jadi permasalahan kita di sekolah ini. Jadi masalah ilmu itu nomor 2, yang pertama masalah akhlak. Nah, salah satu masalahnya adalah tentang bullying. Masih ada di antara siswa yang mengadakan bully terhadap siswa lain. Baiklah, jadi permasalahan dilema etika itu dari siswanya ya Pak ya? Iya. Itu mengenai tentang bullying. Baik Pak, yang kedua Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi dilema etika yang selama ini Bapak hadapi? Pertama, masalah itu biasanya laporan itu timbul dari guru langsung di lapangan. Yang pertama kali adalah guru mapel biasanya di dalam kelas, kemudian guru piket, kemudian guru wali kelas, kemudian piket, kemudian kesiswaan. Nah, dari masalah-masalah yang datang dan yang ditemukan oleh guru itu kepala sekolah baru bisa mengetahui. Kadang juga kepala sekolah mengetahui langsung pas saat keliling gitu. Salah satunya mungkin masalah bullying tadi begitu. Ya, masih ada perlakuan bullying terhadap dari siswa satu ke siswa lainnya. Mungkin itu karena pengaruh tuna banyak ya. Tuna salah satu yang kita ada di sini ada tuna daksa. Baik Pak, jadi Bapak biasanya mengidentifikasinya masalah tersebut dari guru ya Pak ya, dari wali kelas, sudah itu dari BK, dari kesiswaan begitu Pak ya. Bahkan terkadang langsung dari Bapak ketika Bapak lagi di lapangan langsung Iya. ya. Nah, baik Pak. Nah, sekarang Pak, bagaimana cara Bapak dalam mengambil keputusan terutama kasus di mana ada dua kepentingan yang sama atau dua kepentingan itu memiliki nilai-nilai yang tinggi, nilai-nilai yang harus dipertahankan, yang harus dijunjung, tetapi itu masalah juga kalau kita ambil seperti itu. Ya, bullying itu adalah masalah yang sering terjadi karena ada salah satunya kekurangan fisik di antara siswa tersebut. Salah satu caranya adalah dengan melakukan penyuluhan. Alhamdulillah SMA Negeri Marga Baru nanti tanggal 12, 13, 14 itu 14 Agustus itu diundang ke Palembang dalam rangka penguatan sekolah yang inklusif dan menangani masalah-masalah hal seperti ini. Ya mudah-mudahan ada penambahan ini, kita akan menambah ilmu dan bisa kita terapkan di sekolah kita setelah pulang dari Palembang nanti. Dan Pak ya, dengan adanya pelatihan nanti di tanggal 12-13 ini nanti bisa memberikan ilmu-ilmu baru baik bagi gurunya maupun bagi siswa Iya, sekolahnya. betul. Nah, selanjutnya Pak, langkah apa saja yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan itu? Tentu tak bosan-bosannya kita memberikan penyuluhan kepada siswa maupun kepada dewan guru. Kepada siswa mungkin pada saat-saat kelas sempat masuk ke kelas atau bisa dalam saat upacara. Untuk dewan guru kita berikan juga pembinaan untuk dari hal-hal perlakuan bullying. Jadi ada pembinaan per bulan sekali, itu kita memberikan rapat pembinaan dewan guru. Oke, jadi Bapak di sini biasanya mengadakan pembinaan, sudah itu mengadakan berkala Pak ya, Iya, pembinaan iya, secara iya. berkala ya Pak Iya. ya. Nah Pak, di sini Pak ada nggak Pak tantangan Bapak di dalam menghadapi permasalahan tersebut? Tantangan pasti ada itu, karena kadang-kadang setiap guru sendiri punya pendapat yang berbeda begitu. Nah, dalam menyatukan pendapat itu kita butuh suatu kesepakatan. Dalam kesepakatan itulah di sini peran
keputusan, yaitu dia mengadakan kesepakatan musyawarah dengan guru dalam menyelesaikan masalah bullying tersebut. Karena latar belakang Dewan Guru kita kan beda-beda gitu. Ya. Baik, Pak. Selanjutnya Pak, tadi kan Bapak mengatakan bahwa kalau ada kasus-kasus bullying tadi bisa melalui wali kelas, yaitu melalui guru BK, melalui kesiswaan ya Pak ya. Terus ada juga yang Bapak langsung ke lapangan ya Pak. Iya. Nah, mengenai yang laporan misalnya Pak dari wali kelas, dari kesiswaan, dari BK, itu Bapak menghadapinya apakah secara terjadwal ataukah langsung ketika masalah itu ada langsung Bapak selesaikan di hari? Oh iya, jadwal tentu ada gitu. Tapi kan yang namanya kasus ini kan terjadinya sewaktu-waktu, insidental itu namanya gitu. Jadi itu bisa keduanya gitu dilaksanakan. Berarti terkadang terjadwal, terkadang juga tidak terjadwal. Yang terjadwal ya kita buat gitu ya kan. Terkadang itu yang kejadian yang tak terduga gitu. Kadang tidak terduga, yang memang harus diselesaikan di hari itu ya Pak ya. Jadi harus kita selesaikan. Baik Pak, lalu Pak, faktor apa saja yang membantu Bapak dalam mengambil keputusan tersebut? Yang jelas yang paling mempengaruhi saya mengambil keputusan itu adalah dukungan daripada rekan-rekan sejawat. Itu yang penting. Yang lainnya itu nomor 2. Jadi kalau rekan-rekan sejawat itu membantu mendukung keputusan itu, apapun yang kita hadapi akan kita hadapilah gitu ya, yang telah kita bermusyawarah. Ya, jadi di dalam pengadilan itu Dewan Guru itu ikut andil lah ya Pak. Oh iya, di sini kita menerapkan sebagai seorang leadership, kita kan menerapkan 4 komponen. Pertama otoritasnya sebagai pimpinan, yang kedua dia ngambil kebijakan dengan demokrasi, dapat mendelegasikan tugas kepada rekannya dan partisipasi dari rekan kerjanya. Yang penting itu semuanya penting itu, dan yang paling penting di antara keempatnya. Jadi kerjasama itu nomor 1. Nomor 1. Cuman keputusan itu harus tetap sebagai tanggung jawab kepala sekolah. Ya, jadi kalau tanggung jawab itu milik semua, kalau keputusan itu milik kepala sekolah. Iya, betul. Nah, selanjutnya Pak, dalam mengambil keputusan tersebut, pelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari masalah-masalah tersebut? Yang jelas kepala sekolah bisa bercermin atau bisa merefleksikan sendiri apakah dia sudah melaksanakan soal kepemimpinan itu sudah benar atau belum gitu. Jadi, baik itu secara otoriternya maupun demokrasinya atau delegasinya atau partisipasi dari rekan-rekan. Jadi dia bisa melihat. Nah, dari pelajaran itu ternyata yang otoriter itu tidak terlalu hebat kalau tidak didukung lain. Jadi harus semuanya tergantung situasi dan kondisi keadaan. Kombinasinya itu lebih bagus itu. Jadi yang jelas keputusan dan berotoritasnya kalau didukung oleh warganya. Baik Pak, terima kasih atas wawancaranya. Cukup jelas sekali dari apa yang saya peroleh informasi dari Bapak, yaitu dari matematika yang sering Bapak peroleh itu mengenai masalah siswa ya Pak ya. Cara memutuskannya juga dilakukan secara bersama-sama Dewan Guru, baik secara terjadwal maupun tidak terjadwal. Tetapi keputusan terakhir itu ada di kepala sekolah. Baik Pak, terima kasih atas waktunya, atas wawancaranya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Iya, sama-sama. Baiklah, terima kasih. Itu tadi wawancara saya bersama Bapak Saidina Umar, Kepala Sekolah SMA Negeri Marta Baru. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melakukan wawancara D5 Etika bersama Bapak Deki Maria di SPD di SDIT Yabunaya. Baiklah, kita mulai saja. Assalamualaikum Pak. Apa kabarnya hari ini Pak? Ada jadwalnya Pak ya? Enggak. Mohon maaf Pak ya, mengenai waktunya sebentar, waktunya sekitar
cara penanganannya sebenarnya untuk dari TK kita pasti ada untuk di setiap sekolah. Namun setiap sekolah kan pasti ada penanganannya masing-masing. Iya. Iya. Baik dari gurunya masing-masing ataupun ketika masalah itu sangat besar, pasti kita musyawarahkan bersama, baik kepada orang tuanya juga kepada setiap anak-anak itu masing-masing. Jadi Bapak pernah ya menangani yang namanya D5 etika ya di sekolah ini ya. Iya, baiklah Pak. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi dari kasus D5 etika yang pernah Bapak alami di sekolah Bapak? Untuk mengidentifikasi itu pasti terlihat ya, Ya. baik dari sifat anaknya ataupun aktivitasnya setiap hari di sekolah itu seperti apa. Misalnya permasalahannya mengganggu temannya misalnya, atau akhlaknya seperti apa misalnya. Biasanya kan anak-anak kan dilematikanya itu ketika di kelas misalnya kan, itu dia terlihat sangat menonjol di situ, baik ketika belajar sangat ribut ataupun ketika belajar itu tidak maksimal dalam pembelajarannya. Oleh karena itu, untuk mengidentifikasinya itu kita bisa lihat dari akhlaknya ataupun nilai dia di sekolah itu seperti apa. Baik, jadi cara Bapak mengidentifikasi D5 etika terhadap siswanya itu melalui cara tingkah laku anak di kelas ya. Ada perbedaan dari hari-hari biasa seperti itu ya. Baik, Bapak. Kita lanjutkan saja Pak ya. Bagaimana cara Bapak dalam mengambil dua keputusan di mana dua keputusan itu memiliki nilai kebenaran semua Pak? Seandainya ada dua kasus, ada dua permasalahan, tetapi dua permasalahan itu berat semua seperti itu Pak di dalam penilaian itu. Bagaimana cara Bapak mengatasi hal tersebut? Ketika permasalahannya sudah misalnya terlalu berlebihan, maka biasanya setiap guru itu harus dipertemukan dan wawancara atau musyawarah. Bagaimana anak ini kita bisa musyawarahkan agar kedepannya bisa baik, ya kan? Misalnya anak ini ada kendala di bagian mana, atau kekurangannya seperti apa, atau dilemanya itu bagaimana. Jadi kita tanyakan terlebih dahulu kepada anaknya apa yang dipermasalahkan di sekolah ini, sekiranya bisa kita bantu baik dari segi biasanya kan ada anak-anak kan itu setiap penanganannya berbeda-beda kan. Iya. Oleh karena itu kita musyawarahkan apa yang perlu dimaksimalkan pada anak ini. Jadi cara Bapak menanganinya itu melalui ibaratnya kasusnya itu dianiaya dulu ya Pak ya. Dianalisis, maaf Pak, dianalisis dulu. Sudah dianalisis, baru diambil intinya ya tindakannya. Maaf Pak ya, tadi salah. Nah selanjutnya Pak, langkah-langkah apa saja yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan tersebut Pak di dalam D5 etika itu? Untuk langkah-langkahnya, yang pertama pastinya kita harus tahu dulu permasalahannya apa. Kita cari tahu dulu permasalahan ini kira-kira apa ya, kenapa bisa seperti ini di sekolah. Permasalahan kan itu bisa terjadi di luar sekolah kan, karena pergaulan bebas atau misalnya di rumahnya itu tidak ada pendidikan khusus dari orang tuanya. Kemudian setelah kita tahu permasalahannya, kita harus tahu anak ini strategi apa yang perlu kita lakukan biar lebih maksimal pelajarannya atau pendidikannya di sekolah. Biasanya kan anak-anak kan sangat berbeda kan cara pendidikannya. Ada yang lebih cepat, ada yang butuh maksimal, atau ada yang butuh kekerasan juga kan, atau maksudnya didikan yang lebih tegas gitu. Setelah kita tahu anak ini sekiranya butuh pendidikan yang harus tegas, ya maka kita harus cari apa yang cepat
setiap hari gitu. Setelah tahu itu kita langsung pertemukan anak ini, baik dipertemukan kepada orang tuanya juga, kemudian kita bicarakan baik-baik. Anak-anak kan itu khususnya SD itu kalau diberitahu bagus-bagus atau dinasihati, dinasihati baik-baik, itu lambat laun akan cepat mengerti. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya Pak, adakah tantangan Bapak dalam menghadapi kasus Delima Etika di sekolah Bapak? Tentunya tantangannya pasti ada, khususnya di SD. SD kan khususnya anak-anaknya belum terlalu dewasa kan, masih pikirannya masih awam betul, masih anak-anak. Jadi tantangannya yang pertama harus sabar, karena dalam mendidik anak-anak itu kan pasti yang dibutuhkan kepada pendidik atau pengajar itu yang pertama harus sabar. Apalagi kan setiap tahunnya kan pasti ada perbedaan, perbedaan sifat, otomatis kita pasti dalam mengajar berikutnya pasti berbeda juga, seperti itu. Jadi tantangannya pasti ada, tapi yang paling penting harus sabar. Jadi di dalam menghadapi Delima Etika, apalagi khususnya anak SD itu sabar ya Pak ya. Sabar. Kalau nggak sabar, kita sendiri nanti yang akan Kerepotan ya. Baik Pak, dalam menghadapi kasus Delima Etika ini, apakah Bapak langsung menyelesaikannya secara langsung atau terjadwal jika ada permasalahan? Misalnya kalau permasalahannya ada di lapangan, itu harus langsung, tidak boleh ditunggu-tunggu, Ya. karena itu akan berdampak misalnya kan dia langsung kita lihat kan di lapangan, langsung kita nasihati atau kita tegur bagaimana caranya anak ini tidak terlalu berlebihan, atau biasanya anak-anak kalau dibiarin itu pasti akan berlangsung, tidak akan pernah tahu kalau dia tidak ditegur oleh guru. Karena itu butuh nasihat ketika anak itu kita lihat secara langsung. Kalau misalnya dia tidak ditegur, misalnya tidak mau tahu, kalau nggak mau itu kita harus panggil secara face to face, kita bisa tahu permasalahan itu. Jadi tergantung situasi dari permasalahan tersebut ya Pak ya. Kalau dia ada di lapangan ya langsung kita tangani seperti itu. Tapi, ya. Dalam memberitahunya tidak boleh langsung, misalnya kan dia di lapangan, kemudian ada banyak teman-teman, nah itu tidak tidak boleh. secara pribadi lah ibaratnya ya. Secara pribadi, maksudnya di lapangan itu kan dia lagi main-main sama teman-teman, kita panggil di tempat kosong itu ya, yang nggak ada orangnya, kemudian kita kasih tahu baik seperti itu. Baik Pak. Nah Pak, adakah prosedur di dalam mengambil langkah-langkah kasus tersebut Pak di dalam Delima Etika itu? Coba diulangi. Prosedur yang Bapak ambil di dalam menghadapi Delima Etika? Sebenarnya prosedurnya itu sama aja dengan langkah-langkahnya kan. Iya. Prosedurnya itu sekiranya tadi sama dengan itu langkah-langkahnya. Jadi setiap langkah-langkahnya ya seperti itu tadi. Permasalahannya itu ada di situ, itu ada sama anaknya. Anak tersebut. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu permasalahannya, maka kita tangani sesuai kemampuan kita. Bagaimana caranya agar anak itu bisa kita selesaikan permasalahannya. Baik Pak. Faktor apa saja yang membuat yang membantu Bapak untuk, ada nggak faktor kan yang membantu Bapak untuk menyelesaikan Delima Etika tersebut? Faktornya Atau pendukung? kalau untuk pendukung pasti ada. Ada. Karena kan
di setiap kelas itu kan ada gurunya masing-masing. Nah, ya betul. Paling faktor pendukungnya itu gurunya atau temannya atau di lingkungan sekolah inilah. Bahkan setiap mengajarkan kita harus khususnya ya gunanya ya. Iya. Saya menanyakan pendidikan agamanya tinggi, jadi insya Allah setiap pagi itu kita ada pelajaran khusus agama gitu. Jadi insya Allah pasti bisa. Ya, jadi intinya di dalam mengambil langkah tersebut Bapak itu berkolaborasi lah ibaratnya dengan guru yang ada di sekolah ini. Nah, ya Pak, yang terakhir Pak, dalam mengambil keputusan D5 etika yang ada di sekolahan Bapak yang sering Bapak hadapi, itu ada tidak pelajaran yang bisa Bapak ambil dari setiap permasalahan-permasalahan? Pelajaran tentu banyak ya. Yang pertama bisa menjadikan kita ini lebih sabar. Yang pertama. Yang kedua, kita bisa tahu bahwa setiap perbedaan akhlak setiap masing-masing anak-anak itu pasti berbeda. Jadi kita bisa belajar dari situ bagaimana cara penanganannya masing-masing. Kemudian yang kedua, ada rasa senang tersendiri bisa memberikan arahan atau nasihat kepada anak tersebut. Ya, terima kasih Pak atas wawancaranya hari ini. Sekali lagi mohon maaf ya sudah mengganggu waktunya. Baiklah Pak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih. Itu tadi wawancara saya bersama Bapak Dedi Mariadi Sarjana. Oh ya, bersama Bapak Dedi Mariadi Sarjana Pendidikan dari SDIT